الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, takwa yang dimaknai sebagai upaya kita untuk melaksanakan segala yang Allah perintahkan dan berupaya untuk meninggalkan segala hal yang dilarangnya, atau dengan istilah lain imtisalul awamiri wa ijtinabun nawahi. Dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang kelak mendapat perlindungan, keselamatan dan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini sesungguhnya momentum terbaik untuk kita mengingat bahwa ada sosok yang senantiasa memberikan contoh keteladanan untuk menjadikan manusia dan umatnya memiliki karakter, memiliki akhlak yang tentunya tidak lain apa yang diajarkan dan dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat dan kisah. Semestinya kita ambil pelajaran dan contoh. Salah satu karakter yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur, orang yang apa adanya, orang yang senantiasa mengedepankan kesederhanaan. Terbukti di banyak literatur memberikan penjelasan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan rumah tangganya, bahkan tempat tinggalnya, rumahnya penuh dengan kesederhanaan. Tidak ada terlalu banyak ditempatkan barang-barang, apalagi sesuatu yang seakan-akan pemakaiannya hanya sesaat saja. Dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga
menggambarkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kehidupannya, lingkungan keluarganya sebagai titik tolak bagi pembentukan di setiap individu keluarga tersebut. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki benda-benda yang benda-benda tersebut menjadi kesukaannya, bahkan diberi nama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa dihitung jumlahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki satu cangkir untuk minum. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama cangkir tersebut karena kesukaannya. Tidak banyak cangkir dan gelas atau alat minum yang terdapat di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendisiplinkan diri dan keluarganya. Bahkan ini juga merupakan satu pembentukan karakter peduli terhadap lingkungan. Tidak banyak barang yang digunakan, tidak banyak pula alat-alat yang ada di dalam rumahnya. Sebagaimana juga pernah dicoba dilakukan oleh seorang keluarga di Jepang. Ketika semua barang-barang yang ada di dalam rumahnya dibersihkan, bahkan yang tidak bermanfaat dikeluarkan, disumbangkan kepada orang lain, dia merasakan kehidupannya lebih bahagia, lebih senang. Karena apa? Boleh jadi barang-barang atau benda-benda yang kita anggap mati, tidak memiliki nyawa, tetapi sesungguhnya dia seakan-akan memanggil-manggil untuk dipakai, untuk digunakan. Inilah salah satu bentuk dari peduli terhadap lingkungan. Lingkungan di rumah tangga, di rumahnya sendiri. Bahkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkecil segala hal yang terkait dengan limbah. Banyak keterangan hadis tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa kita sesungguhnya harus hadir sebagai manusia-manusia yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola bumi ini, tetapi peduli terhadap lingkungan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu kisah, ketika seorang Raja Harun Ar-Rasyid berjalan-jalan di satu pagi, dia bertemu dengan seorang kakek-kakek yang usianya sudah renta, yang saat itu kakek tersebut sedang menanam pohon. Harun Ar-Rasyid menghampiri kakek tersebut dan menyampaikan sesuatu. Wahai kakek, kenapa engkau menanam pohon sementara usiamu sudah lanjut? Bagaimana mungkin engkau bisa menikmati apa yang engkau tanam sementara usiamu tidak mungkin sampai ketika pohon tersebut berbuah, barangkali engkau sudah tidak ada. Apa yang dilakukan dan dikatakan oleh kakek tersebut? Kakek tersebut mengatakan bahwa aku menanam pohon, tentu bukan hanya aku yang akan menikmati. Barangkali pohon ini aku tanam, anak-anak cucuku yang akan menikmati hasil buah dan juga rindangnya pohon. Sebagaimana aku juga menikmati hidup ini ketika aku lahir hingga saat ini. Barangkali pohon-pohon yang ada di sekitarku bukan aku yang menanam, tetapi
generasi-generasi sebelumku, orang-orang sebelumku, aku tinggal menikmatinya. Ketika itu Harun ar-Rasyid terkagum-kagum dengan ungkapan sang kakek, kemudian memberikan satu kantong berisi 100 dirham untuk kakek tersebut. Kemudian Harun ar-Rasyid bertanya kembali, "Wahai kakek, apakah engkau ketika menanam tidak berpikir bahwa apa yang engkau tanam memberikan dampak atau efek yang besar terhadap lingkungan, terhadap manusia-manusia setelah engkau?" Maka sang kakek menjawab, "Tentu aku sudah berpikir itu." Kemudian Harun ar-Rasyid memberikan sekantong uang kembali. Kakek tersebut mengucapkan syukur alhamdulillah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Aku baru saja memiliki niat, baru saja menancapkan pohon, Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahi rizki kepadaku. Begitulah gambaran bagaimana orang-orang yang senantiasa memiliki kepedulian terhadap lingkungannya dan disiplin serta memiliki karakter bagaimana manfaat dan madharat terhadap orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan karakter, disiplin serta peduli lingkungan ini tentu menjadi sesuatu yang berharga di tengah lingkungan kita. Bagaimana anak-anak kita, generasi kita, kita ajarkan mereka untuk memiliki karakter yang memberikan manfaat kepada orang lain dan mencegah dari kemadharatan yang tentunya efeknya terhadap orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkikisnya nilai-nilai kemanfaatan dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan tidak memahaminya madharat atau akibat buruk dari apa yang dilakukan, ini sesungguhnya menjadi sesuatu yang berbahaya di kemudian hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping pendidikan disiplin, peduli lingkungan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan segala hal dan aspek yang menjadi dasar dan pondasi dari kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kisahnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menanamkan rasa tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab ketika seseorang diberi amanah, ketika seseorang mendapat kepercayaan. Inilah salah satu pendidikan yang harus ditanamkan kepada generasi kita, agar apa yang kita jadikan sebagai momentum pendidikan karakter di bulan Maulid ini bisa kita serap. Dan pantas kalau kita menjadikan figur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh, karena Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada dirimu, wahai Rasulullah, kata Allah, suri tauladan yang baik bagi mereka-mereka yang berharap kebahagiaan negeri akhirat dan senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya momentum bulan Maulid ini dan di tengah khutbah yang sangat singkat ini, kami mengajak
seluruh jamaah sekalian, kaum muslimin, jamaah Jumat, untuk menjadikan momentum Maulid ini sebagai pijakan untuk menanamkan dan mengingatkan di lingkungan kita bagaimana kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupannya. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini memberikan manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.